Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Lorong Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul It Chapter 1. Film yang digarap pada tahun 2017 ini menceritakan tentang teror badut yang memakan korban anak-anak. Salah satu kakak dari korban badut ini mencari adiknya yang telah lama hilang. Tetapi di tengah jalan mereka bertemu badut yang telah memakan korban banyak anak-anak. Film ini dibintangi oleh Jayden Lieberher dan Bill Skarsgård serta disutradari oleh Andy Muschietti. Sebelum dimulai, saya akan memberitahukan bahwa video ini mengandung full spoiler. Scan dimulai dengan curah hujan yang tinggi, membuat semua orang enggan untuk keluar. Salah satu dari rumah itu keluar seorang anak kecil yang ingin bermain bersama perahu mainannya. Anak kecil itu bernama Georgie. Dia berlari mengikuti perahu, lalu perahu itu masuk ke dalam gorong-gorong. Ketika Georgie menghampiri lorong itu, tiba-tiba dia melihat badut. Awal teror dimulai. Georgie merasa tidak nyaman, akan tetapi badut itu mencoba membujuknya. Ketika Georgie ingin mengambil mainannya, badut itu langsung memakan tangannya. Georgie kesakitan, lalu diseret oleh badut itu menuju gorong-gorong. Bel pulang sekolah berbunyi. Billy dan kawan-kawan keluar kelas. Mereka merencanakan keliling kota karena musim panas segera tiba. Billy dan kawan-kawan melihat geng Henry. Mereka selalu membuli siapa saja yang secara sengaja melihatnya. Di kamar kecil ada seorang anak perempuan. Dia bernama Beverly. Dia selalu diejek oleh bangku sekelasnya. Karena melawan, Beverly akhirnya disiram oleh mereka dengan ingin segera pulang ke rumah. Cukup pantas untuk anak ini. Dia Ben, murid baru, dan dia cukup pintar untuk seusianya. Ketika dia mengeluarkan sepeda, datanglah seorang wanita yang membuat Ben terkaget. Sehingga buku yang Ben bawa terjatuh. Sekaligus pandangan pertama buat Ben. Beverly mengatakan bahwa Henry dan kawan-kawan sedang mengincar Ben. Baginya tidak masalah, karena peristiwa itu sudah umum. Beverly mengambil buku Ben dan memberikan tanda tangan. Sebagai orang pertama yang memiliki buku di hari Ben, Ben sangat senang sekali. Dan Beverly pun pergi. Pas pulang sekolah, Billy memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya seputar Georgie. Billy takut membicarakannya karena jawaban ayahnya membuat Billy putus asa. Setiba di rumah, Billy ke garasi untuk menemui ayahnya. Ayah Billy merupakan seorang arsitek di suatu perusahaan. Di garasi itu, Billy telah membuat terowongan kecil. Sebagai gambaran, Georgie berada di suatu tempat. Dia memasukkan mainan kecil ke dalam terowongan dan dibantu dengan alat. Billy sangat terpukul dengan kepergian adiknya. Namun ayahnya bersikeras bahwa Georgie telah meninggal. Lalu ayahnya membereskan selembaran kertas dan pergi. Dia bernama Stan, salah satu temannya Billy yang sedang berada di suatu tempat. Dia ingin membuat ayahnya bangga, namun tak bisa. Hafalan yang ia baca sulit untuk membuat ayahnya bangga. Ia memerintahkan Stan untuk menyimpan buku ke tempatnya. Stan menuruti keinginan ayahnya. Ia masuk ruangan sesekali menutupi mata. Karena di ruangan itu ada lukisan yang membuatnya ketakutan. Dia berjalan menuju tempat penyimpanan buku. Lukisan itu tiba-tiba terjatuh. Ketika ia cek, lukisan itu tidak bergambar. Ketika dia melihat ke belakang, muncul makhluk menyerupai lukisan itu. Sontak, lukisan yang membuat Stan lari dan keluar ruangan. Di sisi lain, Ben sedang berada di tempat perpustakaan, menghabiskan waktu liburan musim panas. Dia melihat buku lama sejarah kota Derry. Keanehan mulai muncul ketika sebuah balon merah menghampiri Benny. Dia tertarik untuk mengikuti balon itu sampai di sebuah gudang perpustakaan. Keanehan demi keanehan bermunculan, dia menyadari hal itu. Datanglah seseorang tanpa kepala mengejarnya. Dia ketakutan sekali dan lari sehingga menabrak salah satu guru perpustakaan. Beralih ke Beverly, dia mengendap-endap berharap tidak diketahui oleh ayahnya. Namun itu sia-sia. Ayahnya sangat overprotektif kepadanya. Dia takut jika sampai ayahnya marah. Perlakuannya pun seperti kepada kekasih, bukan kepada seorang anak. Dia ke kamar kecil,
menangis melihat perlakuan ayahnya yang memperlakukan buruk kepadanya. Dia melihat gunting lalu memotong rambutnya sampai terlihat seperti anak lelaki. Hal itu dilakukan agar ayahnya bisa berubah. Setelah itu mereka pergi ke rumah Benny. Dia adalah kolektor fakta-fakta sejarah. Di sana terdapat awal mulanya kota Derry. Sebelum kota Derry disahkan, kota Derry adalah tempat untuk berburu berang-berang. Terdapat pula banyak kem-kem suku Indian di sana. 91 orang Indian ini menandatangani kota Derry. Tapi di musim dingin selanjutnya, mereka menghilang. Ada yang bilang mereka terkena wabah, dan ada pula yang mengatakan mereka mati. Dan satu-satunya petunjuk mereka adalah pakaian mereka yang tertinggal di rumah sumur. Setelah pertemuan itu, Eddie pun pulang. Ia adalah salah satu teman Billy yang memiliki penyakit asma. Jalur yang ia bawa adalah jalur yang menyeramkan, karena ia selalu melewati rumah kosong yang telah lama tidak berpenghuni. Sesekali ia melihat rumah itu sambil bersiul, berharap ia bisa cepat pergi dari situ. Lalu pintu itu pun terbuka sambil memanggil namanya. Ia pun kaget. Obat yang ia bawa akhirnya terjatuh. Ia memungutnya satu persatu. Ketika tabel terakhir, ada sebuah tangan yang memberikannya tablet. Lalu ia lihat, ternyata sosok yang ia takuti. Sebagai catatan di sini, badut ini menyerupai sosok yang ia takuti. Billy terbangun dari tidurnya. Ia pergi ke dapur untuk minum, lalu terlihat Georgie yang sedang berlari. Ia terkaget. Mainan yang ia bawa akhirnya terjatuh. Tak menyangka adiknya yang selama ini hilang telah kembali. Ia mengikuti jejak adiknya yang menuju ke basement. Billy sangat menyesal karena tidak bisa menemani adiknya ketika awal film. Georgie meminta kepada Billy agar ikut dengannya. Badut itu muncul dari dalam air dekat dengan Georgie. Badut itu berlari ingin memangsanya, namun Billy berhasil lolos. Berlanjut ke pertemuan selanjutnya. Tempat yang akan mereka jadikan penelitian adalah rumah Billy. Mereka memasukkan file peta lama kota Derry, peta yang terhubung dengan semua kejadian korban yang menghilang. Dimanapun badut itu muncul, ia terhubung dengan selokan, dan selokan itu terhubung dengan rumah sumur. Letak rumah sumur itu di mana Eddie yang memiliki asma pernah dihantui ketika melewati rumah angker. Mendengar mereka menemukan titik terang, slide foto bergerak sendiri tanpa ada yang memindahkan. Semua terkaget. Slide memutar dengan cepat sehingga cuplikan foto berganti menjadi gambar badut. Badut ini melihat Beverly. Ketika Beverly mau dimakan, Eddie membukakan pintu garasi sehingga Beverly selamat. Setelah kejadian heroik itu, mereka keluar dan Billy memutuskan untuk pergi ke rumah tua. Billy beranggapan Georgie berada di sana. Penyesalan seorang kakak. Namun mereka menolak karena barusan saja telah mengalami hal yang mengerikan. Ajakan Billy tak ada yang merespon. Ia kecewa dan memutuskan untuk pergi sendiri. Dengan perasaan yang sangat kecewa, Billy bersepeda menuju rumah tua, tempat persembunyiannya badut itu. Ketika ia sampai dan masuk pintu, datanglah teman-temannya. Mereka datang untuk membantu Billy, namun Billy menolak karena Billy takut nasib mereka akan sama seperti Georgie. Namun itu tidak membuat mereka ciut, justru mereka menjadi tambah berani. Di sini mereka dibagi menjadi dua kelompok, Billy, Richie dan Eddie, Stan, Beverly dan Ben. Setelah mereka masuk, lalu mereka mendengar ada suara minta tolong. Lalu mereka mengikuti suara itu. Di sini incaran pertama adalah Eddie. Badut itu memanggil nama Eddie, ia pun segera berlari. Pada saat itu, lantai menjadi ambruk dan seperti ada yang memegang pundak Eddie. Ketika Eddie melihat, ternyata sosok yang Eddie takuti dan ia pun akhirnya pingsan. Beralih ke Richie, setelah Eddie mengalami hal buruk, ternyata Richie juga ikut mengalami hal serupa. Richie terpisah dengan Billy. Ia terjebak di satu ruangan yang penuh dengan boneka.
Ia menemukan peti, lalu muncullah badut itu. Ia mengejar Richie, namun Richie akhirnya selamat. Skans berpindah ke Eddie. Ia terbangun dan melihat tangannya patah. Lalu datanglah badut. Dengan kondisi Eddie begitu, itu menjadi kesempatan baik buat si badut. Lalu Eddie datang dengan waktu yang tepat. Eddie pun selamat. Di sini ucapan Billy membuat badut itu marah. Sebenarnya ucapan itu adalah kekuatan untuk membunuh si badut. Badut itu berlari ingin memakan Billy. Namun datanglah Beverly memukul, membuat badut itu tak berdaya dan meninggalkan ruangan. Billy mengikuti badut itu dan benar, di sana ada sebuah sumur dan badut itu memasuki sumur. Setelah kejadian heroik ini, akhirnya mereka meninggalkan rumah tua itu. Berlanjut ke Beverly, ia sangat jenuh tinggal di kontrakannya, sehingga ia memutuskan untuk pergi diam-diam. Namun, ayahnya yang sedang berada di kursi depan pintunya menanyakan kepergian Beverly. Beverly menghampiri ayahnya. Perlakuan ayahnya layaknya kepada kekasih. Beverly sebenarnya ingin pergi menjauhi ayahnya, namun ia terlalu lemah untuk melawan. Namun ketika ayahnya mengeluarkan kata-kata yang sangat membuat Beverly marah, akhirnya ia berontak. Mengingat ia seorang gadis, ia terpojok dan untungnya ia bisa meloloskan diri. Ia pergi ke kamar kecil untuk bersembunyi. Lalu ayahnya menendang pintu itu. Ketika ia membuka gorden kamar mandi, surprise, Beverly memukul ayahnya dengan wastafel, membuat ayahnya tewas seketika. Namun ketika berbalik, surprise, Billy yang sedang sendiri bersepeda berinisiatif untuk pergi ke rumah Beverly. Ketika sampai, Billy melihat keadaan rumahnya yang sudah berantakan. Lalu ia pergi ke kamar kecil dan Billy melihat tulisan yang menempel pada tembok yang isinya "Kau mati jika menolongnya." Berpindah ke Beverly, ia terbangun dari pingsan dan ia dibawa ke tempat di mana anak-anak di kota Derry itu menghilang. Beverly melihat korban-korban yang telah melayang. Ia mencoba untuk melarikan diri, namun sepertinya itu mustahil. Datanglah badut itu dan menangkap Beverly. Ketika ia ditangkap, ia mengatakan hal yang paling ditakuti oleh badut itu. Mendengar perkataan itu, badut itu mengeluarkan cahaya di mulutnya yang membuat Beverly melayang sama seperti korban lainnya. Beralih ke Billy, Billy melihat adiknya yang menuju pada ketemunya Beverly. Namun ia sudah melayang sama seperti korban yang lain. Billy mencoba meraih Beverly tapi tak bisa. Akhirnya mereka pun menyusul dan bertemu dengan Beverly. Mereka melihat korban-korban yang telah melayang. Lalu salah satu dari mereka menarik Beverly. Ia tetap tidak sadar. Namun ketika Ben menciumnya, Beverly pun sadar. Mereka senang sekali. Namun masih ada yang kurang. Billy tidak ada di antara mereka. Di momen ini terjadi adegan yang dramatis. Sekian lama adik kakak ini berpisah, akhirnya bertemu. Georgie marah karena ketika ia bermain perahu dalam keadaan hujan, kakaknya tidak serta ikut. Billy sangat menyesal dengan kejadian itu. Namun ketika Billy mendekati Georgie, Billy sadar Georgie adiknya telah tiada. Ia tahu badut itu menyamar menjadi adiknya, sehingga ia menembak dan membuat badut itu kembali ke wujud semula. Setelah itu terjadi perkelahian. Billy mencoba menembak untuk yang kedua kalinya, namun badut itu kuat. Bahkan luka yang diberikan kembali utuh. Badut itu menyerang satu persatu dari mereka. Namun mereka masih bisa menghadapi karena kekompakan dari mereka. Dan akhirnya sampailah pada momen ini. Si peran utama akhirnya tertangkap. Mereka kebingungan karena badut itu memberikan provokasi kepada mereka. Badut itu sadar dengan mereka bersatu ia tak akan bisa menang, karena keberanianlah yang ditakuti oleh si badut. Dia hanya menginginkan si Billy. Si badut ini memberikan kesempatan kepada mereka. Jika mereka merelakan Billy, mereka akan aman dan tidak akan diteror lagi. Di sini kita disajikan momen yang langka,
tentang arti dari kesetia kawanan. Mendengar omongannya si badut ini, si Richie terbangun dan memberanikan diri untuk melawannya. Mendengar keberanian mereka tinggi, badut ini langsung menyerang mereka. Terjadilah perkelahian yang terakhir. Perkelahian yang panjang yang membuat badut itu terpojok. Lagi-lagi kalimat ini keluar dari mulut mereka, yang isinya, "Aku tidak takut padamu." Sebenarnya terlihat biasa, namun berdampak besar pada si badut. Karena ketakutan demikianlah yang membuat badut ini kembali meneror tiap 27 tahun sekali. Ketakutan yang membuat ia bertahan dan menjadi kuat. Akhirnya ia pun mati dan tenggelam. Korban yang melayang berangsur turun. Di sini Billy melihat baju Georgie dan ia pun menangis. Georgie telah tiada. Mereka berkumpul dan memeluk Billy. Nah teman-teman, dalam film ini banyak sekali pelajaran di mana kita diarahkan untuk tidak takut. Tindakan untuk tidak meninggalkan teman dalam kesulitan. Ikut terluka ketika teman sedang terluka. Alur cerita yang epik yang dikemas dengan sangat baik. Tidak membuat jump scare pula. Film ini mendapatkan rating yang cukup baik. Terima kasih atas kesetiaan menonton sampai akhir. Saya undur diri. Salam.